Halo teman film dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Teman Film. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Ma. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini mengisahkan tentang pengorbanan seorang ibu yang menghilangkan kutukan iblis yang mengharuskan anaknya sendiri menjadi tumbalnya. Ingin tahukah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali di desa Candarpur, tepatnya di kediaman kepala desa bernama Baba. Terlihat, seorang wanita kita sebut saja Rani sedang melakukan ritual pada Dewi Kali. Tradisi di sana meyakini jika siapa saja yang bermimpi mendapat penglihatan Dewi Kali, maka dia yang harus memimpin ritual, dan kebetulan Ranilah yang memimpikannya. Bersamaan dengan itu, istri Baba hendak melahirkan. Tak lama kemudian, dukun beranak mengabarkan kepada pelayan Baba yang bernama Bugua jika anak yang dilahirkan laki-laki. Namun, dukun beranak mengatakan lagi jika kemungkinan istri Baba akan melahirkan anak kembar. Bugua segera memberitahu Baba jika anak yang dilahirkan laki-laki. Baba senang dan menyuruh Bugua memberitahu Rani yang sedang memimpin ritual. Bugua pun mengatakannya kepada Rani yang membuat Rani berterima kasih kepada Dewi Kali karena telah memberikan Baba keturunan laki-laki. Karena jika bayi Baba perempuan, maka mereka harus mengorbankannya kepada penguasa iblis Asmaja, karena diketahui keluarga Baba telah terikat janji turun-temurun. Hal itu dilakukan sebagai patokan utama untuk masyarakat setempat agar kehidupannya makmur dan tidak menjadi mangsa dari iblis itu sendiri. Sehingga warga Candapur diyakini akan mendapat kutukan dari iblis jika saja tidak mengorbankan bayi perempuan sebagai tumbalnya. Dari kejauhan, adik Baba yang bernama Joydep hanya menonton ritual tersebut. Dia diejek teman-temannya karena seharusnya yang memimpin ritual adalah dirinya yang merupakan kerabat rumah ini dan bukan seorang wanita. Namun dengan kesal, Joydep mengatakan jika keluarga ini percaya bahwa siapa saja yang bermimpi mendapatkan penglihatan Dewi Kali, maka dialah yang harus memimpin ritual. Baba pun melihat kedua bayinya dan senang karena bayi pertama laki-laki. Namun tak disangka, bayi kembar yang dilahirkan kedua berjenis perempuan. Dan sesuai keyakinan yang telah lama melekat, bayi tersebut pun harus dikorbankan, meski sang ibu sangat tidak ingin jika harus kehilangan bayinya. Seluruh warga pun berbondong-bondong menuju sebuah pohon tua yang menjadi tempat iblis Asmaja, dan pengorbanan pun segera dilakukan. 40 tahun kemudian, kisah beralih ke daerah Kolkata yang menunjukkan seorang guru bernama Ambika yang sedang menjelaskan sebuah kisah tentang kasih sayang seorang Dewi Kali yang menghabisi para iblis. Terlihat suami Ambika yang bernama Sufakar datang untuk menjemput Ambika, yang saat itu anak satu-satunya mereka yang bernama Suita sangat tertarik dengan apa yang ibunya jelaskan. Sehingga Suita pun mengambil beberapa gambar, termasuk sebuah gambar pohon keramat. Suita terus meminta agar dirinya dipertemukan dengan kakeknya di Candarpur. Karena ternyata Sufakar merupakan anak Baba yang terlahir kembar itu, dan otomatis dia pun terikat pada kutukan iblis, sehingga itulah alasan mengapa Sufakar selalu menolak ajakan Suita untuk menemui kakeknya. Ambika sadar kalau Suita tak akan pernah mengerti jika mereka mengutarakan yang sebenarnya sekarang. Kemudian Sufakar diberitahu jika Baba telah meninggal, sehingga Sufakar diminta pergi ke sana untuk melakukan ritual kremasi ayahnya. Dan karena tak ingin mengecewakan anaknya, Sufakar pun tak kuasa untuk memberitahu kepergiannya dan segera pergi ke Candarpur sendirian. Hal itu membuat Suita marah karena orang tuanya tak memberinya kesempatan untuk menemui kakeknya meski untuk terakhir kalinya. Kemudian setelah selesai mengkremasi jasad Baba, Sufakar meminta bantuan pamannya yaitu Joydep yang kini menjabat sebagai kepala desa Candarpur untuk segera mencarikan maklar. Karena Sufakar ingin segera menjual rumah peninggalan Baba. Hal itu bertujuan agar Sufakar tak lagi terikat dengan kutukan keluarganya.
Mendengar itu, Joy Depp sempat menyayangkan perihal keputusan Sufakar karena tak memberikan kesempatan kepada anak dan istrinya untuk menerima warisan tersebut. Yang saat itu, Sufakar menegaskan jika anaknya seorang laki-laki. Karena selama ini Sufakar menyembunyikan identitas anaknya kepada keluarganya sendiri karena tak ingin jika putri satu-satunya akan dikorbankan kepada iblis. Namun Joy Depp ternyata sudah mengetahuinya jika anak Sufakar adalah perempuan. Namun dia mengatakan bahwa Sufakar tak boleh khawatir karena Joy Depp tidak akan memberitahu siapapun mengenai hal tersebut. Kemudian Sufakar memberi kabar kepada Ambika jika dirinya akan segera pulang. Namun sebelum pergi, Sufakar meminta seorang pelayan bernama Daksa untuk membersihkan area rumah tersebut sebelum maklarnya datang. Dan tiba-tiba Sufakar ditajong dan tak sengaja menginjak akar pohon di sana. Di sisi lain, Ambika sangat heran mengapa anaknya menyimpan gambar pohon keramat di tabletnya. Sehingga Ambika pun segera memberitahu Sufakar yang saat itu dalam perjalanan menuju arah pulang. Hal itu membuat Sufakar teringat akan pohon keramat iblis yang berada di dekat rumahnya. Dia sangat khawatir jika akan terjadi sesuatu kepada anaknya. Namun karena kondisi jaringan yang tidak baik, Sufakar kesulitan untuk menyatakan kekhawatirannya. Halo, Halo. Sufakar menyalakan udud untuk menenangkan pikirannya. Namun dia tak sadar telah diikuti oleh para iblis. Yang kemudian, situasi semakin mencekam saat Sufakar sadar jika akar yang menempel di sepatunya tidak bisa dilepas. Dan akhirnya Sufakar harus menjadi korban iblis Asmaja. Dan hal itu membuat ududnya murag dan menyebabkan kebakaran. Hal itu membuat Ambika sangat terpukul yang diberitahu jika kematian Sufakar disebabkan dari kebakaran yang kemungkinan berasal dari bahan bakar yang bocor, tanpa mereka tahu apa yang terjadi sebenarnya. Joy Depp pun ikut berbelasungkawa perihal kematian Sufakar. Yang saat itu, Joy Depp mengatakan agar Ambika tidak sungkan kepadanya karena dia juga bagian keluarga Sufakar. Apalagi kini Ambika dan anaknya memiliki kekuasaan penuh terhadap kepemilikan warisan Sufakar yang di Candapur. Beberapa hari setelah kematian ayahnya, Suita sampai tak mau makan karena sangat tak percaya jika ayahnya telah meninggal dunia. 3 bulan pun berlalu. Ambika terus dihantui oleh arwah Sufakar. Yang saat itu Joy Depp menghubungi Ambika untuk memberitahu jika proses penjualan rumah warisan akan terselesaikan jika Ambika menandatangani surat penyerahannya. Sehingga Joy Depp meminta Ambika agar segera ke Candapur untuk menyelesaikan semuanya. Namun Ambika menolak dan memberi keleluasan kepada Joy Depp untuk menyelesaikan hal tersebut. Akan tetapi Joy Depp tetap memintanya untuk datang agar semua berjalan dengan lancar. Sehingga Ambika pun tak bisa menolaknya. Mendengar itu, Suita ingin ikut bersama ibunya. Namun Ambika tetap melarang dan meminta Suita untuk tetap mengikuti aturan yang dibuat oleh ayahnya. Namun Suita tetap memohon agar Ambika membawanya dan berjanji jika setelah ini Suita tak akan lagi menyebut nama Candapur. Singkat cerita, Ambika dan Suita pun sampai di Candapur. Yang saat itu kedatangannya langsung disambut dengan penampakan Sufakar yang membuat Ambika terkejut. Hal itu pun hampir saja menyebabkannya menabrak seorang remaja wanita bernama Debika, yang ternyata anak dari Daksa. Ye mera favorite chocolate hai. Ambika pun mulai melihat-lihat area rumah tersebut, yang saat itu Daksa dan Nandini istrinya seperti takut akan kehadiran mereka di rumah itu. Mereka pun sampai di aula utama rumah tersebut. Hingga kemudian, Debika mengajak Suita untuk melihat-lihat ruangan yang ada di dalam rumah peninggalan kakeknya itu. Terlihat Nandini sangat khawatir jika Suita merupakan anak dari Sufakar. Namun Daksa memintanya untuk tetap diam. Kemudian Ambika menanyakan tentang ruangan patung Dewi Kali yang tetap terkunci. Sehingga Daksa memberitahu jika ruangan tersebut telah terkunci selama 40 tahun karena Sang Dewi tak pernah hadir lagi dalam mimpi. Karena sesuai kepercayaan di sana, ruangan tersebut akan dibuka jika Sang Dewi hadir dalam mimpi seseorang sebagai isyarat sebuah pengorbanan. Daksa mengetahui segala hal sakral di sana, secara ayah Daksa pun orang terlama yang bekerja kepada Baba, yang ternyata Daksa adalah anak Bugwa, yang saat ini kesehatan Bugwa tidak begitu baik. Daksa mengajaknya untuk menemui Bugwa, yang saat itu Suita dan Debika terus menyusuri kamar-kamar rumah tersebut.
Terlihat, Bu Gua tak begitu merespon kedatangan Ambika di hadapannya. Yang saat itu Nandini terus menunjukkan ketakutannya perihal kehadiran Ambika dan Sweta. Kemudian Ambika meminta Daksa untuk mempersiapkan semua yang diperlukan sebelum Maklar datang. Tiba-tiba Bu Gua sangat histeris di hadapan Sweta yang mengatakan bahwa semuanya akan mati. Daksa pun meminta agar Ambika segera menjauh karena selama ini ayahnya tak pernah berbicara apapun. Kemudian Ambika meminta agar Sweta tidak jauh-jauh darinya karena tak lama lagi mereka akan segera pulang dari sana. Di malam hari, gambar pohon keramat di tablet Sweta kembali muncul yang menandakan adanya kehadiran sang iblis. Saat pagi hari, Joy Depp dan Maklar pun datang. Di sisi lain, Depika dan Sweta sedang menggambar bersama. Yang saat itu, Depika sangat heran mengapa Sweta menyimpan gambar pohon keramat yang tentu itu tidak disadari oleh Sweta sendiri. Terlihat Maklar pun tak sanggup untuk menjualkan rumah tersebut karena dia tahu jika semua warga di sana akan melarangnya dengan alasan bahwa rumah itu merupakan pusat kutukan. Sedangkan Sweta terus meminta agar Devika mengantarnya ke pohon keramat tersebut. Dia terus memaksa meskipun Devika menolaknya. Terlihat warga desa telah mengerumuni area tersebut setelah mengetahui akan kehadiran pewaris keluarga Baba. Sementara itu, Depika pun terpaksa menuruti keinginan Sweta tanpa mempertimbangkan risikonya. Mereka pun sampai di lokasi terlarang, yang saat itu Depika mengingatkan jika tak ada orang lain yang kembali dari sana. Namun Sweta tetap ngeyel dan tak mendengarkan Devika. Ambika pun marah karena Sweta tak menuruti perkataannya. Sweta tak sadar jika sosok misterius mengintainya. Kemudian Nandini sangat marah kepada Devika karena telah melanggar aturannya, yang saat itu Devika merasa nyeri di bagian perutnya. Namun Ambika sadar jika itu berasal dari haid pertamanya, sehingga Ambika meminta Nandini untuk memperlakukan Devika dengan sangat baik. Nandini pun mengurung Devika di sebuah kamar dengan alasan untuk menjaga keselamatannya setelah memasuki area sakral. Tiba-tiba, sosok iblis pun datang, diduga setelah mengetahui darah haid pertama Devika, karena menurut kepercayaan di sana, setiap tetes darah dari seorang wanita remaja akan mengundang para iblis untuk menjadi korbannya. Sayangnya, Nandini tidak sempat menyelamatkan anaknya. Kehilangan Devika membuat Nandini menyalahkan Ambika karena semua terjadi disebabkan oleh Sweta yang mengajaknya memasuki area terlarang. Karena seharusnya yang menjadi korban iblis itu adalah Sweta sendiri sebagai keturunan Baba. Kemudian, Ambika meminta bantuan polisi untuk meyakinkan jika semua yang terjadi merupakan mitos belaka. Joy Depp dan polisi pun datang untuk membantu mencari Devika. Namun setelah melakukan berbagai pencarian, Inspektur Sarfaraj tak menemukan jejak manusia ataupun indikasi lainnya. Sehingga Daksa pun menyatakan bahwa itu adalah perbuatan iblis setelah sekian lama keluarga Baba tak memberikan tumbal. Mendengar itu, Ambika mempertanyakan mengapa Joy Depp tak memberitahunya. Joy Depp pun mengatakan jika sejak dulu remaja perempuan yang mengalami haid pertamanya akan hilang, namun mereka akan segera kembali. Sehingga Inspektur Sarfaraj merasa heran mengapa kepolisian tak mendapat pengaduan mengenai hal tersebut. Yang saat itu seluruh warga mengeluhkan tentang kejadian tersebut setelah 3 bulan kematian Sufangkar. Mendengar pusat kericuhan ditujukan pada mendiang suaminya, Ambika memutuskan untuk mencari Devika ke arah pohon keramat. Yang saat itu Joy Depp menyarankan agar Ambika tak pergi ke sana demi keselamatannya. Sarfaraj dan Ambika pun memulai pencarian. Di tengah-tengah pencarian, Ambika melihat Devika di antara pohon keramat itu. Namun ternyata itu hanyalah ukiran patung saja. Ambika pun mendengar suara tangisan bayi, yang mana suara tersebut hanya didengar olehnya saja.
Namun sayang, lagi-lagi Ambika hanya menemukan sebuah ukiran wajah bayi. Ambika pun tak menyadari bahwa beberapa sosok misterius sedang mengintainya. Kemudian, Ambika pun terus menelusuri sumber suara tangisan bayi. Ambika menanyakan kepada Sarfaraj perihal suara tersebut, yang tentu Sarfaraj tak sedikit pun mendengarnya. Dan karena diyakini tak ada Devika di sana, mereka pun memutuskan untuk menghentikan pencarian. Thank God आप safe हो माँ. Setelah melakukan pencarian, Ambika kembali kepada Swita. Terlihat Swita terus menanyakan tentang candapur yang selalu ditutupi darinya. Sehingga Ambika kembali mengingatkan tentang sejarah Dewi Kali yang sebelumnya Ambika ceritakan. Dan warga Candapur meyakini bahwa iblis tidak benar-benar musnah oleh Dewi Kali, melainkan sedang mempersiapkan diri untuk kembali dengan wujud lain. Sehingga setiap tetes darah haid pertama wanita menjadi daya tarik para iblis tersebut. Dan warga di sana percaya untuk mencegah itu, maka mereka harus mengorbankan bayi perempuan yang berasal dari keluarga yang dikutuk. Dan keluarga tersebut adalah keluarga Baba. Are you serious? Dan itulah alasan mengapa Sufangkar terus menolak ajakan Swita untuk pergi ke Candarpur. Karena sejak Swita lahir, Sufangkar sengaja menyembunyikan identitas Swita kepada kakeknya dengan menyebutkan bahwa anak Sufangkar adalah laki-laki. Hal itu dilakukan karena Sufangkar tak ingin Swita dikorbankan oleh kakeknya. Namun meski situasi saat ini sudah sangat berbahaya, Ambika akan tetap menjaga Swita dan tak akan membiarkan hal buruk menimpanya. Di sisi lain, Devika berhasil sepenuhnya terindikasi oleh iblis dan menjadi bagian dari para iblis. Di suatu hari, Inspektur Sarfaraj mengunjungi remaja-remaja wanita yang bernasib sama dengan Devika. Yang saat itu, para remaja hanya menggelengkan kepalanya di saat Joydev bertanya kepada mereka. Sarfaraj pun segera memberitahu tentang hasil penyelidikannya bahwa anak-anak hanya melihat sosok wanita tua saja, dan itu membuat Ambika teringat kepada apa yang dia lihat sebelumnya. Sehingga Joydev pun menyangka jika pelaku utama adalah wanita tua tersebut. Ambika pun kembali diperlihatkan dengan sosok tersebut. Hingga kemudian Ambika mencari-cari keberadaan Swita. Yang saat itu Swita sedang mendengarkan cerita Bugwa, meski Sweta sendiri tak begitu mengerti apa yang dikatakannya. Sebelum mereka keluar, Bugwa memberikan suatu kertas kuno yang diduga itu milik Sufangkar yang turun-temurun dari para leluhurnya. Kemudian Ambika membaca isi dari buku kuno tersebut yang berisikan semua kebenaran tentang Dewi Kali dan tentang pengorbanan yang terjadi. Dan setelah membacakan tulisan tersebut, Ambika diperlihatkan kembali dengan mendiang suaminya yang mengatakan bahwa semakin lama dibiarkan, maka semua orang tua akan dihantui ketakutan di mana-mana. Dan semua gadis yang mengalami haid pertamanya akan menjadi korban iblis. Kemudian ilustrasi tersebut berganti menjadi sang Dewi Kali, dan itu membuat Ambika menyadari bahwa itu merupakan sebuah pertanda kalau siapa saja yang melihat Dewi Kali harus memimpin ritual. Ambika pun menghampiri ruangan patung Dewi Kali yang telah lama terkunci. Dan seperti apa yang sebelumnya Daksa katakan bahwa ruangan tersebut tidak boleh dibuka sebelum Dewi Kali muncul dalam ilustrasi seseorang. Dan apa yang sebelumnya Ambika lihat itu merupakan sebuah petunjuk agar Ambika membuka ruangan itu untuk melakukan puja dan akan memutuskan kutukan tersebut. Daksa pun sangat yakin jika Ambika merupakan orang yang terpilih oleh Dewi Kali untuk mengakhiri semua ini. Seluruh warga pun menyanjung Ambika sebagai utusan dari Dewi Kali untuk membawa keselamatan bagi warganya. Terlihat, Joydev pun ikut serta dalam menyanjung Ambika. Sementara itu, Devika kembali meski dalam kondisi yang tak begitu baik, sehingga Joydev mengatakan jika terbukanya pintu tersebut merupakan sebuah mukjizat. Ambika pun segera membawa para remaja itu kepada dokter untuk mengetahui jika saja mereka telah dilecehkan. Namun beruntung, secara fisik para remaja dalam kondisi baik-baik saja. Namun dokter heran mengapa para remaja mendapat trauma yang begitu dalam. Kemudian, Swita menunjukkan tanda-tanda haid pertamanya, dan hal tersebut membuat Ambika khawatir akan hal-hal yang terjadi sebelumnya.
Di tempat lain, Devika yang terintimidasi oleh iblis pun mendapat respon kuat dari haid pertama Swita, sehingga Devika merangkak ke arah kamar Swita, dan hal tersebut dilihat oleh kakeknya sendiri. Sehingga kakeknya berusaha menghadang Devika, namun itu malah berbuah buruk kepada kakeknya. देखो Kemudian Devika mengajak Swita main secara diam-diam pada saat Ambika sedang tertidur. Terlihat para remaja yang menjadi bagian iblis pun beriringan membawa Swita ke area sakral. Hingga saat Swita telah pergi, Ambika pun sadar dan segera mencari Swita. Ambika sangat terkejut saat melihat kondisi Bu Gua. Terlihat Swita diseret ke area sakral, kemudian Swita berada di tangan wanita tua. Namun, Ambika berhasil merebutnya. Yang saat itu, wanita tua itu menyatakan bahwa satu pengorbanan lagi tersisa untuk menyempurnakan wujud sang iblis. Kematian Bu Gua pun menjadi bukti bahwa saat ini iblis hampir menyempurnakan wujud aslinya. Yang saat itu, Ambika memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun Joy Depp menanyakan, jika mereka pergi, maka siapa yang akan menjadi korban terakhir untuk iblis? Ambika sangat kecewa kepada semuanya, karena ternyata mereka pun telah bergabung dalam rencana pengorbanan Sweta. Kemudian, Ambika dan Sweta pun bergegas pergi dari sana. Namun saat di perjalanan, mereka terus dibuntuti oleh para remaja yang telah menjadi bagian dari iblis. Ambika terus berusaha untuk meloloskan dirinya, namun sayang, Ambika berhasil dilumpuhkan, dan Sweta pun berhasil mereka bawa untuk dikorbankan. Ternyata sosok reinkarnasi iblis Asmaja tak lain adalah Joy Depp, dan sebelum Ambika tersadarkan diri, sosok wanita tua tadi berada di kawanan yang berbeda. Di pagi hari, kepolisian mendapat laporan tentang hilangnya para remaja yang sebelumnya telah kembali. Namun karena kini disebabkan sebuah pengorbanan iblis yang akan dilakukan, mereka kembali hilang. Saat itu, Inspektur Sarfaraj tak begitu percaya kepada hal tersebut. Namun Daksa menyatakan bahwa saat ini Joy Depp pun ikut hilang. Sarfaraj mulai curiga jika pada saat dia menggali informasi, para remaja menggelengkan kepalanya hanya saat Joy Depp bertanya kepada korban, dan itu diduga sebagai bentuk ancaman pada mereka. Para polisi pun segera menuju ke area sakral. Sedangkan untuk Ambika sendiri, dia berada di tempat nenek tua, yang ternyata nenek tua itu telah menyelamatkan Ambika, dan sebelumnya berusaha menyelamatkan Sweta. Di sisi lain, Sarfaraj berhasil menemukan Joy Depp dan meminta untuk segera membebaskan para korban. Namun Joy Depp tentu tak mau mendengarkannya. Di suatu sisi, nenek tua itu bercerita bahwa orang yang memimpin persembahan yang dilakukan oleh Baba dulu adalah dirinya. Yang ternyata dia adalah Rani, di mana saat itu dia mendapatkan petunjuk dari Sang Dewi Kali, sehingga pengorbanan pun akan dibatalkan. Namun saat itu Joy Depp yang masih muda terus mengompori Baba, sehingga Joy Depp lah yang mengeksekusi kembaran Sufangkar. Sedangkan Joy Depp sendiri mengaku jika itu merupakan kesalahannya sendiri yang membuat dirinya harus menjadi wadah baru sang iblis. Dan sejak saat itulah, Joy Depp membuat perjanjian untuk mengorbankan para gadis agar iblis berhasil menyempurnakan wujud barunya. Mendengar itu, Sarfaraj meminta agar Joy Depp segera membebaskan para korban, yang saat itu semua remaja telah menjadi bagian dari iblis. Terlihat, Joy Depp mulai menunjukkan wujudnya. Mendengar apa yang akan menimpa anaknya, Ambika memutuskan untuk segera menyelamatkan Sweta. Namun Rani meminta agar Ambika melakukan puja terlebih dahulu untuk mendapatkan restu dari Dewi Kali. Ritual puja pun segera dilakukan, hingga kemudian Dewi Kali pun menampakkan dirinya kepada Ambika sebagai pertanda bahwa Ambika akan disertai olehnya untuk melawan iblis. Hingga kemudian Ambika pun segera menuju ke area sakral, diiringi ritual para warga untuk memohon keselamatan bagi Ambika. Terlihat, Ambika mulai mendengar kembali tangisan bayi, yang saat itu Sweta telah disiapkan untuk dikorbankan.
Iblis pun menunjukkan dirinya sebagai wujud Joydev, yang saat itu Ambika telah menguatkan tekadnya untuk siap melawannya, meskipun nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya. Sebagai manusia biasa, Ambika tentu tak mampu melawan para iblis. Namun, karena disertai doa dan persembahan yang dilakukan oleh warga, Ambika berhasil mendapatkan kekuatan Dewi Kali dan berhasil menghilangkan aura iblis dari jiwa para remaja dengan hanya menyentuhnya saja. Ambika pun terus berusaha melawan iblis meskipun Joydev dapat dengan mudah melumpuhkannya. Iblis pun memulai proses penyempurnaannya, yang saat itu tetesan darah Ambika menjadi sebuah bukti yang dijanjikan oleh Sang Dewi Kali untuk mereinkarnasi dirinya kepada Ambika. Sehingga roh bayi yang menjadi korban pun menjadi kehidupan bagi Ambika yang kini menjelma menjadi Dewi Kali. Sang Dewi pun akan membayar rasa sakit para ibu yang melahirkan yang harus langsung kehilangan bayi mereka. Iblis pun tak berdaya di tangan Sang Dewi, dan itu pun menjadi akhir bagi Joydev. Para remaja pun kini kembali kepada orang tuanya, yang saat itu kondisi Swita mengkhawatirkan karena Rani mengetahui jika Swita telah dibuahi oleh iblis, sehingga untuk mencegah kebangkitannya kembali, maka Swita harus dikorbankan. Dalam kesedihannya, Ambika pun harus melakukannya demi mencegah hal serupa terjadi. Meskipun dia harus mengorbankan anaknya sendiri karena itu adalah perintah Sang Dewi. Namun, Rani melihat jiwa-jiwa bayi yang menjadi korban dan merasakan kepergiannya bersama benih dalam jiwa Swita, sehingga Swita pun berhasil diselamatkan. Dalam babak akhir, terlihat seorang pria yang terindikasi iblis pun menyatakan bahwa semua belum berakhir.